Jadi rezeki Gusti Allah ini warna-warni ya. Saya ingat dari Tuban juga kita dapat pelajaran mengenai transformasi dari ambengan nang tumpengan ya. Asalnya biar ambengan dihampar saja nasi itu terus di tangan bareng. Kemudian Sunan Kalijogo mengusulkan tumpeng. Tapi tumpeng itu kan vertikal ya, ke Allah ya. Terus di hablum minan nasnya itu dikelilingi 3 kembang mawar, nongo karo kantil. Mawar iki mawarno mawarni, menungso iki mawarno mawarni, alam dan kehidupan itu mawarno mawarni. Tur kenongono kenong ngene kenong ngono, kembang kenongo. Angger kantil, tetap kantil satu sama lain dan kantil kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira filosofi tumpengannya ada di Tuban. Seperti saya pernah datang ke suatu tempat di Tuban, saya mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Kanjeng Sunan. Oke, berikutnya sekarang siapa lihat Mas Emas. Oh iya, doa. Silakan. Mas Haji sabar segera pasti sampai runga akan arek-arek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Joko dari Banyumas. Saya baru kali ini Mbak, bukan mau cepat syafaat. Saya kesini mencari cahaya sejati Mbak. Karena saya bukan orang baik Mbak. Maaf Mbak, cerita sedikit ya Mbak. Saya SD kelas 6 sudah mengenal alkohol. Terus SMP mengenal obat-obatan. Ini belum lama Mbak, sekitar 7 bulan, 8 bulan saya meninggalkan itu. Saya mulai bingung Mbak. Akhir-akhir saya mau berhenti itu Mbak. Yang namanya itu apa namanya, orang mabok, orang ngoplo itu ya, yang dicari kan ngefly-nya Mbak. Nah itu akhir-akhir itu saya merasa nggak nyaman Mbak. Jadi lagi minum itu teringatnya Gusti Allah. Terus itu asli Mbak, saya nggak mengada-ngada. Jadi ingatnya dosa, ingatnya kematian, kan jadi gak nyaman Mbak. Kayak gitu. Yang dicari ngefly tapi malah takut gak nyaman. Terus saya berusaha meninggalkan itu ya Mbak. Selama 1 bulan ternyata barang pulau apa itu meninggalkan itu semua. Ternyata banyak yang gak suka sama saya Mbak. Gak sukanya masalahnya selama itu saya kan gak sadar apa yang saya perbuat, karena itu terpengaruh batu-bata terlarang. Jadi saya mau terjun lagi rasanya sudah gak nyaman karena takut dosa, teringat Gusti Allah. Jadi bingung Mbak. Terus saya iseng-iseng buka YouTube. Itu ada di YouTube itu ada itulah pengajian Cak Nun gitu ya. Terus saya buka iseng-iseng apa sih inilah. Terus kok masuk gitu loh Mbak. Terus ya alhamdulillah saya udah 2 kali ini, pertama di IAIN Purwokerto itu Mbak, terus keduanya di sini. Terus intinya saya itu Mbak. Itu sebentar Mbak. Agak lupa Mbak karena terpengaruh itu obat-obatan udah lama sih. Ini Mbak, kulo kepengin paham Mbak kados jenengan tentang kehidupan yang sejati. Sesudah paham, saya pengen menjalani dengan baik dan benar Mbak. Terus yang terakhir, saya minta doa yang ikhlas dari jenengan Mbak. Nggo bakal kulo ngajiin. Tepuk tangan sekali lagi yuk.
Muzamil tolong bantuin saya. Menurut keawaman pikiran kita, dia itu mabuk aja sama Allah dipergoi kan gitu kan. Apalagi kalau Anda melakukan yang sebaliknya, memang yang Allah suruh, maka Anda sama Allah tidak akan berpisah. Jadi pada suatu hari Pak Muzamil, Rasulullah itu jagongan wong 5, wong 6 sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama Abu Dar Al-Ghifari. Rasulullah itu iseng-iseng tanya, "Dulur-dulur, ning dunya iki seneng apa?" Aku njaluk telu sing paling kok senengi ning dunya iki. Terus Abu Bakar menjawab, yang saya senangi di dunia ada 3, kata Abu Bakar. 1, kongko-kongko sama panjenengan. Jadi ngobrol bareng ada Rasulullah, terus memandang wajah panjenengan, kan terus penak banget bi. Terus nomor 3, aku kepingin memberikan harta saya berapa saja untuk perjuangan panjenengan. Itu kata Abu Bakar. Kalau Umar jawabannya, kan terus takoni kabeh. Umar jawabannya kalau tidak salah, saya ingin membela kebenaran meskipun tidak dipuji orang. Kemudian saya ingin melawan kemungkaran meskipun harus terang-terangan dan dibenci orang. Terus yang ketiga, Umar menjawab, lali aku benar. Pokoknya masing-masing sahabat menjawab, tapi yang paling menarik adalah jawaban Abu Dar Al-Ghifari, Pak Muzamil. Saya senang 3 hal dalam kehidupan. 1, lapar. 2, sakit. Nomor 3, mati. Itu yang paling disukai oleh Abu Dar Al-Ghifari. Terus ditakoni karo kanjeng Nabi, "Ngopo kok kowe seneng telu kuwi?" Terus Abu Dar menjawab, "Kalau lapar saya menjadi ingat kelemahan saya dan saya menjadi sangat pasrah kepada Allah untuk segala keperluan hidup saya. Kenapa saya suka loro? Karena dengan sakit saya bisa sangat dekat dengan Allah, dan saya suka mati karena mati adalah jalan utama untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala." Kan itu Om Samil ya. Nah, Anda tadi tidak pakai suka narkoba aja Anda sama Allah ditemui, coba. Kan dahsyat itu. Dahsyat. Orang Madura itu bantah-bantah Allah dulu baru Allah jawab. Anda wis ngepil ditemani Gusti Allah. Ngepil malah kelingan Gusti Allah, apik banget ki, apik banget ki. Gue nek cara cah-cah kan, ya ngepil terus dan ketemu Gusti Allah terus. Jadi dulu saya punya teman di teater. Kita dulu pernah mementaskan judul satu teater agak besar namanya Geger Wong Oyak Macan. Itu untuk memperingatkan masyarakat Jogja bahwa akan ada pembunuhan para preman. Yang saya sudah tahu jumlahnya sebanyak 89 orang. Dan itu kita pentaskan beberapa hari sebelum pembunuhan pertama dilakukan. Tapi kedisian pembunuhannya sebelum pentasnya dilakukan karena salah satu preman ini nyolong motore Dandim. Motor tau kuwi, langsung dipateni to. Burung wayahe wis nyolong. Nah, dalam drama itu kita pentaskan di Jogja, Surabaya dan Malang, kelingan saya. Nah, ada waktu itu kan zaman Pak Harto, jadi ada yang menjadi Pak Harto namanya Sang Prabu Haryo Semangkin. Karena Pak Harto kan terkenalnya ngomong semakin lama semakin apa. Terus pemain Pak Harto waktu itu namanya, teman kita namanya Simon Harde, dan salah satu pemain yang lain namanya Jemek, yang Anda sudah kenal ya, Jemek Supardi ya, yang terkenal di internet itu. Nah, pada pementar gue nek main teater iki ngundasmu, tadi mesti nek hari kedua mesti wis mulai kerengan, mulai uring-uringan. Nah, bentroklah Simon sama Jemek ini di Surabaya. Kerengan sampai ora wawu ora sampai jutaan. Wis pokoke musuhan pol wis. Nah, saya sebagai sesepuh kan belum punya cara bagaimana mendamaikan. Memang kedua-duanya tidak salah. Karena memang sama-sama capek, maka semua proses berteater itu begitu rupa capeknya sehingga pada waktu tertentu nanti akan mudah marah dan mudah bentrok, mudah kerengan. Terus dari Surabaya kita pindah ke Malang. Ternyata Allah itu ya kayak
kaya nang kowe kuwi. Kowe biasa wong sembahyang ketemu Allah, kowe ora ngepil ketemu Allah, enak to kowe? Enak banget ya. Nah, di Malang itu ada tempat pelacuran namanya Kalisari. Sing arek Malang mesti kowe sampean. Zaman biyen ya Mas ya. Kalisari. Nah, pagi itu begitu sampai di Malang, beberapa jam kemudian 2 orang ini sudah hilang. Ketemulah mereka di tempat pelacuran Kalisari itu. Melaku terus duk, mek, terus berdamailah mereka. Kalau pakai ilmu linier, barang siapa bertengkar, untuk bisa berdamai kembali, carilah tempat pelacuran. Enggak. Jajah loro kita jadi akrab kayak Bali, sama semua loro kayak. Mek, gitu kan. Nah, akhirnya mereka berdamai. Gitu. Jadi Allah itu memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah yang memberi hidayah meskipun engkau cintai. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak akan bisa memberi hidayah orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Jadi ada orang yang seneng sholat tapi kelingan Kalisari terus ya ono. Aku iki malah kualik ngepil malah kelingan Gusti Allah, apik banget aku. Jadi Anda tinggal bersyukur. Jadi Anda sangat disayang Allah. Bahkan Allah tidak mempersyaratkan ibadah untuk ditemui, untuk menemui Anda. Jadi Anda ini kali terus kewis Anda banyak-banyak rasa syukur. Alhamdulillahmu tingkatkan setiap sholat minum 33 kali. Lebih ya coba obat-obatan toh, maksudnya apa dikolkin, kodrek. Aku ya obat-obatan dikolkin, panadol gitu, apa? Aku malah ora tau kelingan Gusti Allah yang ngombe dikolkin ki. Kowe narkoba malah kelingan Gusti Allah, berarti itu walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan tidak ada rumusnya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa diteliti, tidak bisa dirumuskan. Dan Anda tiba-tiba ada di situ. Jadi Anda adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena tirakatnya mbah-mbah mbiyen busing dia. Terus Anda mendapatkan berkah, rute berkahnya itu sampai ke titik Anda itu. Alhamdulillah. Jadi saiki kowe kudu oke matur nuwun dan banyak-banyak membuat sesuatu yang orang matur nuwun ke Anda. Itu Mas ya. Mbuh meneng-meneng kowe nang tangga mumpak sing diumbah mboten kok mbae ngono ya. Sakarepmu wis. Ini pun disapu dereng niki, kula sapunane nggih ngono ya. Sakarepmu lah. Ning aja njur iki bojone pun dialun dening. Jadi kalau logikanya Pak Muzamil, banyaklah bersyukur kepada Allah dan perbanyaklah perbuatan yang membuat orang berterima kasih kepada Anda. Kira-kira seperti itu Mas. Itu cahaya cahaya sejati itu. Cahaya sejati adalah pancaran cahaya yang terpuji, dan yang memuji adalah Allah sendiri. Jadi kalau Anda berbuat hal yang membuat orang terima kasih kepada Anda, merasa Anda berjasa dan berutang budi kepada Anda, itulah sebaik-baiknya cahaya. Karena cahaya itu kan dia juga benda, dia juga simbol. Jadi namanya ndelok bocah ayu cahaya tuh ya. Ya tahu cahaya tuh Mas. Jadi cahaya itu bisa simbolik, bisa juga benar-benar cahaya. Jadi mulane wong nek raine senengkan sumringah, berarti sumringah itu artinya memancarkan cahaya dari wajahnya, kira-kira gitu ya.